Saya pendamping PKH Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya Haja Yuliani AMDK. Saya sebagai peserta Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting tahun 2021, Angkatan 43. Hari ini saya akan melakukan pertemuan kelompok dan menjelaskan tentang modul 3, sesi 4, yaitu mendukung ibu dan ayah melakukan stimulasi pada janin. Keluarga Indonesia, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu jaga imunnya. Nah, sekarang masih pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi dan materi terkait pencegahan dan penanganan stunting. Bapak Ibu sudah menerapkan janji diri yang dibuat pada sesi sebelumnya? Ibu Umi? Terima kasih. Alhamdulillah, ternyata tidak ada kendala yang mendasar yang Bapak Ibu hadapi. Malahan Bapak Ibu merasa senang ingin melakukannya demi kesehatan janin dan tentunya kesehatan ibu hamil juga, dan terutama sejak dini kita mencegah stunting pada anak. Sekarang saya akan berdiskusi dan mempraktekkan materi pada hari ini. Saya akan sampaikan yaitu mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Adapun tujuan dari materi pada hari ini, yang pertama, Bapak Ibu bisa mengetahui bentuk-bentuk stimulasi pada janin. Yang kedua, Ibu Bapak bisa mempraktekkan stimulasi pada janin dari bayi dalam kandungan. Sebelum saya memulai materi, saya akan memperdengarkan dan kita mengikuti sama-sama lagu salawat Nabi ini. Kita dengarkan dan ikuti dengan menghayatinya. Sholatullah, sholamullah, ala toha rasulillah. Terima kasih luar biasa Ibu dan Bapak pada hari ini. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dan Bapak saat mendengarkan lagu salawat tersebut? Yang kedua, pernahkah Ibu dan Bapak memperdengarkan suara atau nyanyian lagu pujian atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada janin dalam kandungan? Saya ingin bertanya kepada Ibu Umi. Terima kasih Ibu Umi. Ternyata Ibu Umi sering mempraktekkan, tapi Ibu belum mengetahui kalau hal itu salah satu bentuk-bentuk stimulasi pada janin. Nah, bagaimana bentuk stimulasi pada janin yang kita diskusikan pada hari ini? Bapak dan Ibu, apa itu stimulasi? Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak janin dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecap, termaksud gerakan kaki dan jari-jari tangan, serta mengajak berkomunikasi. Mengapa stimulasi penting bagi janin? Ada yang tahu? Ibu Faika atau Bapak Irwan? Saya akan menjelaskan sedikit. Mengapa stimulasi penting bagi janin? Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinap atau hubungan antara sel-sel saraf. Jika anak tidak pernah diberikan stimulasi, maka jaringan otak akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun.
yang menyebabkan perkembangan anak menjadi terhambat, agar anak yang lahir dapat sehat, cerdas, dan tidak stunting. Dalam pemberian stimulasi, ada beberapa prinsip atau syarat-syarat yang harus dipahami oleh orang tua, khususnya ibu hamil. Di sini ada yang hamil? Oh, Ibu Umi hamil ya? Ya, alhamdulillah ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, ibu hamil harus mampu menjaga kondisi emosional seperti sedih, kesal, marah-marah, dan lainnya, karena akan berpengaruh pada kondisi emosi janin sehingga berdampak terhadap tumbuh kembang janin yang dikandungannya. Yang kedua, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, gunakan kata-kata baik. Jadi Ibu Umi, gunakanlah kata-kata baik pada saat menstimulasi janin dan penuh optimisme, karena semua yang diucapkan Ibu Umi akan direkam oleh janin tersebut. Yang keempat, gunakan alat bantu yang tidak berbahaya. Contohnya, untuk menstimulasi cahaya sinar matahari pagi atau sebaliknya. Gunakan senter atau jangan menggunakan HP. Jadi tidak boleh menggunakan HP, berbahaya untuk janin. Yang kelima, lakukan stimulasi tidak berlebihan. Cukup dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan malam. Masing-masing tak lebih dari 30 menit. Nah, sampai di situ Ibu dan Bapak, Ibu Faika, Ibu Umi, dan Bapak Irwan bisa memahami penjelasan saya tadi. Terima kasih. Luar biasa Ibu dan Bapak hari ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana jenis stimulasi pada janin. Ada 3 jenis stimulasi. Yang pertama, stimulasi sentuhan. Itu dilakukan pada trimester pertama, yaitu 1 sampai 13 minggu. Yang kedua, stimulasi suara. Itu dilakukan pada trimester kedua, usia 14 sampai 27 minggu. Yang ketiga, stimulasi cahaya. Pada saat masuk trimester ketiga, stimulasi ini bisa dilakukan 3-tiganya. Yaitu stimulasi sentuhan. Contohnya, ibu atau bapak bisa mengelus-ngelus sentuhan, berikan stimulasi sentuhan pada janin. Begini caranya ya, dielus-elus, berikan sentuhan. Stimulasi yang kedua, stimulasi suara. Perdengarkan kata-kata yang baik kepada janin atau ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, stimulasi cahaya. Cahaya itu bisa sinar matahari pagi, atau ibu juga bisa menggunakan senter seperti ini ya, contohnya ya. Ibu Faika, Ibu Umi, dan Bapak Irwan. Ini ya, stimulasi sentuhan yang saya katakan tadi kan, sentuhan kepada janin, yaitu suara. Tujuannya untuk memperdengarkan mulai berkembang, seperti musik, sholawat Nabi. Terus yang ketiga, stimulasi cahaya. Fungsi mata dan otak sudah mulai tumbuh, seperti lampu senter atau sinar matahari. Pada trimester ketiga, sama dengan di atas, secara bergantian. Kegunaannya, pertumbuhan otak, pendengaran, penglihatan, dan perasaan berjalan menuju sempurna. Sama dengan di atas, secara bergantian. Jadi, pada saat masuk trimester ketiga, bisa dilakukan semuanya dari 3 stimulasi ini. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, Ibu dan Bapak bisa pahami ya?
Ya, bagus sekali. Terkait bentuk stimulasi pada janin dan kapan waktu melakukan stimulasi, apakah ibu dan bapak telah melakukan ini di rumah atau baru kali ini? Bagaimana Ibu Faika? Saya ingin mendengarkan apa Ibu Faika dan suami telah mempraktekkan cara stimulasi pada janin. Silakan Ibu Faika. Oh, ternyata Ibu Faika sudah sering mempraktekkan stimulasi sentuhan, stimulasi suara, dan stimulasi cahaya. Hanya saja prakteknya belum seperti penjelasan tadi. Baru kali ini mengetahui bahwa hal itu memang merupakan cara yang dianjurkan untuk pencegahan stunting. Ternyata Ibu Faika sering jalan pagi untuk mendapatkan sinar matahari. Tadi Ibu Faika belum mengetahui ternyata stimulasi sinar matahari bisa digantikan dengan cahaya senter. Intinya, Ibu dan Bapak setelah diskusi dan menerima penjelasan ini, Ibu dan Bapak bisa mempraktekkan di rumah. Dan saya meminta Ibu dan Bapak menyusun rencana yang akan dilakukan di rumah terkait materi ini dan isinya. Tabel janji diri, anak kita harus cerdas dan terhindar dari stunting. Lebih lanjut, Ibu dan Bapak harus rajin datang di layanan kesehatan, sempat menghubungi SDM Kesos. Dan di setiap dusun ada kader posyandu. Insya Allah kita akan membantu peserta merujuk ke layanan atau fasilitas yang tepat. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada Ibu Umi, Ibu Faika, dan Bapak Irwan telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.